Pemirsa, warga korban banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah masih bertahan di tenda pengungsian. Sementara itu banjir sendiri telah merendam hingga 12 kecamatan. 190 orang korban banjir di Katingan, Kalimantan Tengah masih mendiami tenda-tenda penampungan yang disediakan Pemda setempat. Salah satunya di Taman Religi Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Warga terpaksa tinggal di tenda penampungan karena rumah mereka sudah terendam banjir hingga 1 meter. 3 minggu di pengungsian, warga mengeluhkan minimnya fasilitas yang disediakan. Bisa juga kita sakit, bisa juga kita nggak bisa tidur. Kalau tuh kan basah itu, apalagi pengungsian tuh kita mau bawa segera tilang kayak apa nggak bisa. Sementara banjir sendiri telah menerjang 12 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sejak Agustus lalu. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Selain di Katingan, pemirsa, banjir yang merendam Palangkaraya juga bertambah parah dan meluas hingga ke 11 kelurahan. Warga juga mulai mengeluhkan penyakit banjir seperti gatal-gatal. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya semakin parah. BPBD setempat mencatat banjir yang awalnya hanya merendam 5 kelurahan, kini meluas hingga 11 kelurahan. Banjir terparah terjadi di Jalan Anoi dan Kompleks Mendawai Sosial Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, di mana terdapat 1.000 jiwa terdampak banjir. Sementara itu, banyak warga kini mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal akibat sering terendam air banjir yang kotor. Mereka mendatangi posko kesehatan setempat untuk mendapatkan pengobatan gratis. Gatal-gatal lain, ya. Dari sosial jalan ke sini. Berapa hari udah terendam, Bu? Berapa hari, 1 mingguan nih sudah. Ya. Kenapa? Gatal-gatal. Kenapa? Mungkin gara-gara airnya naik kan kita. Sebagai upaya penanganan banjir, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pihaknya juga akan menyiapkan kebutuhan para korban banjir, seperti makanan, tempat pengungsian, obat-obatan, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, banjir juga melanda kawasan Kalimantan Selatan. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut membuat waduk 1 desa Benua Tengah di Kabupaten Tanah Laut jebol. Air terus mengalir dari waduk 1 Benua Tengah setelah tanggul jebol akibat tingginya debit air. Waduk yang berada di Kecamatan Takisung mengalami jebol untuk ketiga kalinya. Air dari waduk ini mengalir ke Sungai Kerukan di Benua Tengah melalui kawasan pertanian dan kebun palawija. Data sementara ada sekitar belasan hektar lahan pertanian dan palawija yang terdampak jebolnya waduk 1 Benua Tengah ini. Memang sudah 3 kali lah Pak Camat, Pak. Ini ada Pak Camat, ada Kades Minggu juga, ada sudah 3 kali. Ini yang ketiga. Kemudian karena debit air banyak, curah hujan seharian semalaman, akhirnya ini jebol lagi. Berdasarkan pantauan sementara, Camat memastikan permukiman tidak terdampak, namun belasan hektar lahan pertanian dan kebun palawija terendam. Waduk jebol. Jadi lu minta kepada Pak Kades untuk mengingatkan warga yang di bawah mengantisipasi apabila air meluap semakin tinggi. Air ini melewati sungai, Pak, sungai Kerukan, itu sampai ke Gunung Makmur, Sumber Makmur. Gitu. Jadi, tapi di bantaran itu penuh permukiman. Kalau yang mengingat kita jebol yang dulu itu kan sampai ke permukiman karena debit airnya terlalu besar. Kalau ini merendam persawahan dan tanaman palawija, Pak. Jebolnya waduk 1 Benua Tengah ini ditinjau langsung Sekda Tanah Laut Dahnial Kifli dan Camat Takisung, juga Kepala Dinas PUPR, Kabid Sumber Daya Air, serta petugas BBS Kalimantan. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Das Citarum mulai menunjukkan hasil positif. Dari target cemar sedang sejak program dimulai 2018 lalu, kini Sungai Citarum sudah masuk dalam kategori cemar ringan.
Program Citarum Harum yang dicanangkan pemerintah sejak 2018 lalu telah dapat menekan angka pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai. Kini Sungai Citarum masuk dalam kategori cemar ringan berkat kerjasama semua pihak dalam mengendalikan pencemaran, terutama dari sampah. Dalam kunjungan kerjanya ke TPA Cibabe, Bandung, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melihat langsung pusat daur ulang sampah. Di sini rencananya juga akan dibangun tempat pengolahan sampah terpadu yang dapat mengolah sampah hingga 30 ton per harinya. Saya tadi senang sekali, ternyata tadinya target kita sekarang ini cemar berat, sedang, tapi tadi sudah akhirnya cemar ringan. Jadi programnya saya kira berjalan dengan bagus. Nah, tadi kita update lagi semua. Dan juga persampahan sudah kita kurangi sampai 2.700 ton per hari. Yang biasanya masuk ke Sungai Citarum dari anak-anak sungai dan ke laut. Nah, itu juga kami lakukan, kemudian progres sudah 36.000 hektar lahan kritis kita hijaukan. Program Citarum Harum ditargetkan dapat menjadikan Sungai Citarum yang dulu terkenal kotor dapat kembali bersih dan bermanfaat bagi pertanian, air baku, dan dinikmati untuk kehidupan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda berikut akan hadir informasi terkini lainnya. Tetaplah di iNews Malam.